Pemirsa, ketika kesel, nggak sabar dijadiin yang paling atas, waktu macet di jalan, akhirnya kita nyari jalan pintas. Hal itu tadinya kita pengen ada solusi bikin tuntas, malah hasilnya jadi was-was. Kemacetan di Jakarta bukan hal yang sepele, polisi diminta bertindak dengan nyata supaya penindakannya nggak bertele-tele. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin membahas mengenai bagaimana situasi terkini lalu lintas di Jakarta. Apakah makin macet ataukah sudah mulai ada kelancaran? Seperti apa lengkapnya? Ikuti saya. Assalamualaikum Pak Dirlantas. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Siang Pak, terima kasih banyak sudah berkenan menyambut kami Pak. Izin kita ingin ngobrol boleh Pak ya? Selamat datang di Polda Metro Jaya, Direktorat Lalu Polda Metro Jaya. Ayo silakan. Kita ngobrol situ Pak ya? Ya. Siap, terima kasih Pak. Dan pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Halo Pak Komarudin, terima kasih banyak Pak. Selamat pagi, selamat datang di Direktorat Lalu Polda Metro Jaya. Terima kasih banyak Pak, kami sudah disambut dengan sangat baik. Nih ngomong-ngomong Pak Komarudin, tadi kami ketika perjalanan ke sini, ya namanya Jakarta Pak, kadang macet, kadang lancar. Ya. Apalagi sekarang juga sedang digelar ya Pak ya, Operasi Zebra Jaya 2025. Itu gimana Pak perkembangannya? Makin taat lalu lintas kah? Atau gimana masyarakat kita ini? Betul, nah ini dulu. Untuk berbicara masalah lalu lintas, harus kita buka dulu data-datanya. Informasi juga kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, bahwa sampai dengan saat ini, di bulan Oktober 2025, tercatat kendaraan berplat B yang terdaftar di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Subdit Rekiden, itu sudah hampir tembus di angka 25 juta kendaraan. 25 juta kendaraan. Di tahun 2024, bulan Desember, ditutup di angka pertumbuhan kendaraan per tahun, ditutup di angka 850.901 kendaraan. Oke. Kita asumsikan saja 10%-nya itu roda 4. Maka perkiraan sekitar 85.000. Mungkin ngitungnya agak sedikit sulit ya. Saya ambil 1% saja. 1% itu roda 4, kira-kira sekitar 8.000. Kita kalikan dimensi panjang kendaraan roda 4 yang terpendek, itu kira-kira 2 meter lah. Maka dibutuhkan 16 km hanya untuk memarkirkan kendaraan baru. Cuma untuk selama 1 tahun. Baru selama setahun. 16 km itu kalau dikira-kira dari Tomang sampai Cawang. Kalau kita kalikan di 10%-nya, berarti 85.000 dikalikan 2 meter saja. Itulah pertumbuhan kendaraan, belum lagi dengan kendaraan roda 2 ya, yang cukup banyak. Hanya dengan demikian, angka kendaraan kita ketahui dong, tadi pasti datang ke sini Ya. tidak hanya kendaraan berplat B, tentu ada kendaraan luar daerah juga yang beroperasi di sini. Oleh karena itu Jakarta sebagai kota metropolitan, seluruh aktivitas ada di sini, aktivitas pemerintahan, aktivitas perekonomian, semuanya ada di sini. Nah inilah yang tentunya berada di ruang gerak yang memang cukup terbatas ya. Luasan Jakarta hanya di kisaran 600.000 km persegi lah. Nah ini yang tentunya dibutuhkan kesadaran setiap pengguna jalan. Ini juga perlu difahami bahwa pengguna jalan itu bukan hanya pengendara kendaraan bermotor, tapi ada pejalan kaki, ada pesepeda, semua orang yang beraktivitas di jalan itu namanya pengguna jalan. Makanya dia juga masuk dalam undang-undang ya, seluruh aktivitas yang berada di jalan raya. Saat ini sedang digelar operasi kepolisian Zebra. Selama 14 hari kita akan melaksanakan kegiatan tersebut, dan tidak tanggung-tanggung kita juga menerapkan sebanyak 14 target operasi. Tentu target operasi ini muncul tidak serta-merta.
Kita tentu berdasarkan analisa dan evaluasi apa sih permasalahannya. Sehingga kalau diibaratkan kita mau melakukan pembenahan, kita mau membuat badan kita sehat, kita pergi ke dokter, didiagnosa dulu nih. Penyakitnya apa? Jangan yang sakit dengkul yang diobatin kepala, nggak nyambung, nggak sembuh-sembuh. Udah ketemu belum Pak? Diagnosanya itu apa nih sebenarnya Pak? Selama ini pasti kita semua sudah tahu permasalahannya apa. Mohon maaf sekali dengan berat hati saya katakan perilaku pengendara. Perilaku pengendara, undang-undang sudah sangat jelas, sanksi hukumnya sudah jelas, dendanya sudah jelas. Tapi faktanya kita lihat masih banyak pelanggaran. Itulah yang beberapa waktu atau beberapa saat ini sering kita informasikan kepada masyarakat. Yang kita target itu adalah pelanggaran kasat mata. Pelanggaran yang nggak perlu dicari-cari, nggak perlu kayak model-model zaman dulu harus razia rame-rame dijaga, yang ada malah bikin macet. Di sana razia orang pada nunggu di sini. Ini nggak nyampe-nyampe itu. Jadi itu tidak kita gunakan lagi. Pelanggaran kasat mata itu pelanggaran yang tidak perlu harus dihentikan diperiksa, tapi sudah kelihatan. Bukan hanya petugas, kita pun bisa melihat, masyarakat pun bisa melihat. Perilaku ugal-ugalan, parkir sembarangan, kemudian crossingan yang memang sangat banyak sekali di wilayah kita. Itulah yang menyebabkan beberapa titik sumbatan yang ada di Jakarta, yang dalam operasi zebra ini kita akan berupaya untuk melakukan pembenahan. Satu hal lagi bahwa operasi zebra ini operasi cipta kondisi ya. Operasi cipta kondisi di mana kita sebentar lagi akan masuk pada tahapan operasi lilin yang kita kenal dengan Nataru. Sebentar lagi itu harapannya tentu dengan tahapan operasi zebra yang kita lakukan, tingkat kesadaran masyarakatnya bertambah ataupun meningkat, sehingga pada saat pelaksanaan operasi lilin nanti yang memang seluruh umat manusia nanti pasti akan merasa akan ikut memeriahkan, akan ikut beraktivitas, ya, tidak mudik, kita tidak melihat dari agama dan lain sebagainya. Ini pasti semua akan beraktivitas. Nah, inilah dibutuhkan kesadaran setiap orang, setiap pengguna jalan, bukan hanya pengendara kendaraan bermotor. Itu yang tadi kami datang, Pak Komarudin sedang sibuk mengecek lalu lintas di layar tadi ya, Mandala Quick Response tadi. Mandala Quick Response itu ada kepanjangannya Mandala itu. Oh, nanti izin kita bisa coba lihat sana ya Pak ya. Boleh. Tapi sebelum ke sana ada teknologi juga yang juga makin diterapkan adalah mengenai ETLE Pak. ETLE mobile juga ada. Ini seperti apa lengkapnya Pak? ETLE itu adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Ini adalah sebuah konsep penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan. Kenapa objektif? Orang nggak bisa tawar-menawar lagi. Udah pasti kejepret, mau siapapun dia, kalau dia melakukan pelanggaran, pasti kena jepret. Kemudian berkeadilan, dia tidak kalau dulu mungkin masih ada debat tebal, kemudian berdebat. Jadi ini juga kita meminimalisir, memangkas petugas dengan anggota. Jadi tidak bertemu lagi. Ya, kalau hanya mengandalkan anggota saja sepertinya mustahil Pak ya, dengan jumlah kendaraan yang sebanyak itu. Di Lantas Polda Metro Jaya saat ini fokus bagaimana keberadaan anggota mampu untuk mengurai kepadatan. Karena dengan pertumbuhan, kalau di angka yang tadi ya, 850.000 satu tahun, kita bagi 360 potong hari libur, itu rata-rata per harinya ketemu di angka 2.000 sampai 3.000 kendaraan baru per hari. Nah, kita bayangkan, apalagi dengan kondisi saat ini cuaca yang boleh dikatakan cukup ekstrim ya, pohon tumbang dan lain sebagainya. Banjir, ini juga akan menjadi dampak. Nah, oleh karena itu kami sudah pastikan bahwa jajaran Direktorat Lantas Polda Metro Jaya saat ini hanya fokus bagaimana mengatasi masalah kepadatan, rekayasa arus lalu lintas. Kita ketahui Jakarta semua aktivitas di sini tadi yang saya sampaikan, aktivitas pemerintahan, tamu-tamu negara semuanya datang ke sini. Nah, ini dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, siapapun yang beraktivitas di Jakarta. Kita harus sama-sama berempati bahwa ya memang kita berada di Jakarta. Sumber ataupun semua aktivitas kegiatan ada di sini. Jadi semuanya harus ikut sama-sama peduli. Ya itu tadi, sabar, sadar. Ini yang dibutuhkan. Dan ikhlas gitu. Kalau macet harus ikhlas ya. Tapi kan ini ETLE termasuk juga teknologi diterapkan untuk bisa membantu tugas polisian di lalu lintas ya Pak.
apakah justru malah ada pelanggaran yang berkembang dengan adanya etle ini? Misalnya mungkinkah dengan supaya nggak kesorot, ada plat yang dipalsukan, ada oknum-oknum begitu? Ada nggak kayak gitu, Pak? Untuk plat palsu, ini juga informasi untuk masyarakat ya. Saat ini Sudirman Tamrin sudah terpasang 2 kamera face recognition. Oke. Jadi melihat bahwa fenomena belakangan ini Jakarta yang dikenal dengan program ataupun kebijakan ganjil genap, faktanya etle ini banyak sekali mengcapture pelanggaran-pelanggaran masyarakat yang gonta-ganti plat. Waduh, terjadi. Jadi gini, ya? Sistemnya di etle ya. Begitu tercapture, otomatis sistem ini akan langsung menginformasikan kepada pelanggar. Kemudian ada kolom verifikasi. Masyarakat boleh memverifikasi, mengklarifikasi. Pak, itu bukan saya nggak pernah lewat jalan situ, dan itu bukan mobil saya. Mobil saya nomornya sekian, misalnya mohon maaf jenisnya Kijang. Loh ini kok sedan, Pak? Beda, Nah itu. Begitu kita cek, ternyata data di rekidennya, oh ternyata benar, mobil ini bukan punya sedan, misalnya mobil ini punya atau Jeep. Karena ada konfirmasi dan validasi data Ya. tadi. Setelah itu kita validasi, barulah nanti masuk ke penerapan penegakan hukumnya. Nah tapi ya si pelaku ini bisa ketemu, Pak? Bisa. Oh bisa ya, Pak? Bisa, karena itu di kamera. Ya memang saat ini baru 2 titik yang mudah-mudahan harapan kita ya mungkin seluruh wilayah Jakarta dengan konsepnya Bapak Gubernur, Jakarta sebagai kota global, ini juga bisa untuk memantau aktivitas masyarakat. Itu bisa terpantau perilaku-perilaku masyarakat yang memang gonta-ganti plat. Gonta-ganti plat itu Di juga. face recognition itu terbaca. Jadi di teknologinya itu ada face recognition dan juga untuk bisa melihat bagaimana apa Ya, saja kalau yang etle-nya sendiri saat ini sudah 127 titik. Untuk kamera face recognition itu baru 2 titik. Menarik, Pak. Lalu seperti apa, Pak, sekarang, Pak? Kami dengar nih, Pak, apakah betul ada target-target tertentu, Pak, untuk bisa menindak pelanggaran itu, Pak? Karena ada beberapa media yang menyebutkan seperti itu, Pak. Ya, kami pastikan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kami punya konsep. Ya. Tolak ukur keberhasilan kami bukan berapa banyak pelanggaran yang kami tangkap atau kami tilang, tapi kita balik. Seberapa banyak kami mampu mencegah orang melakukan pelanggaran. Jadi bukan banyak-banyakan pelanggaran. Konsep operasi zebra pun demikian. Kemarin kita operasi patuh pun demikian. Ya, jadi saat ini bukan berapa banyak pelanggaran yang kita tilang, tapi seberapa banyak kita mampu mencegah orang melakukan pelanggaran. Makanya bobotnya pun diberikan berbeda. Kalau biasanya namanya operasi kan bang, udah main hantem saja, tidak. Sekarang tidak demikian. Kami menempatkan pola kegiatan preemptif 40%, preventif 40%, penegakan hukum hanya 20%. Jadi preemptif itu kegiatan kami sosialisasi, edukasi, seperti saat ini juga mungkin informasi untuk masyarakat dan sekaligus mengedukasi kita semua ya. Alasan kenapa kami datang ke sini, Pak, untuk mendukung kinerja polisi untuk edukasi. Preventif itu 40%. Kita sebar personil sekarang, kita hadirkan. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan sebaran kami yang banyak, sebaran kami yang masif, 1 kali 24 jam, yang tadinya mau melakukan pelanggaran, ada petugas nih, nah, nggak usah dia melakukan pelanggaran, kira-kira seperti itu. Barulah yang terakhir, sudah diedukasi, sudah diinformasikan, kemudian sudah dijagain juga, masih bandel. 20% tadi. 20%. Tindak. Namun ada sayangnya juga. Apa itu, Pak? Kita sudah menerapkan bobot 20% penegakan hukum terakhir nih. Tapi faktanya masih cukup memprihatinkan sampai dengan hari keempat. Yang tercapture kamera etle baik statis maupun mobile ini sudah 17.000 lebih di 4 hari. Aduh. Yang tercapture kamera etle statis sampai dengan hari keempat 14.814 pelanggar. Yang dengan kamera etle mobile sebanyak 2.382 pelanggar. Walaupun
ini menurun dari tahun 2024 ya, ada penurunan sekitar 31%. Mungkin kalau tidak ada upaya petugas, lebih tinggi dari ini Pak jumlahnya Pak. Sepertinya demikian. Nah kemudian kita juga sampai saat ini ya, ini informasi juga sampai saat ini di hari keempat kami belum mengeluarkan tilang konvensional. Oh, tilang konvensional. Ya, tilang manual ini masih datanya masih nol. Kemudian teguran ini kita sudah melakukan peneguran sebanyak 1.422. Nah ini masih disayangkan ya. Kayak maksimal. Pak, ini juga saya dapat info nih Pak. Salah satu yang dikeluhkan juga penindakan pemotor yang sering balapan di Jalan Layang Antasari pada malam hari yang notabene-nya motor tidak boleh masuk karena banyak terjadi kecelakaan di sana. Nah ini juga nih Pak, ada pesan dari netizen. Lagi-lagi ini adalah perilaku kesadaran yang memang harus ditumbuhkan. Kami terus berupaya melakukan edukasi, sosialisasi, bahkan sampai penegakan hukum ya kita tungguin. Cuman kan terkadang karena keterbatasan jumlah personil, aktivitas Jakarta yang begitu padat, kemudian juga yang akhirnya tidak 1 kali 24 jam kita tungguin di sana. Nah itu yang tadi kami sampaikan, dibutuhkan juga empati masyarakat yang bisa memberikan sanksi. Sanksi apa yang diberikan oleh masyarakat? Sanksi sosial. Ya, selama ini kan kita masyarakat kalau kita lihat di eranya digitalisasi sekarang banyak nih sanksi sosial, direkam, diviralkan. Kenapa itu tidak dilakukan? Nah, itu. Tapi dengan catatan ini ada satu pesan yang saat ini ada fenomena lagi, mungkin masyarakat lupa, ya. Mohon maaf, mungkin melihat perilaku di jalan, biasanya yang merekam, biasanya kalau mobil pejabat masuk jalur busway, terus ada pengawalan masuk jalur busway, itu diviral-viralkan cepat. Tapi kalau kendaraan lain kok nggak ada yang viralkan ya? Kendaraan motor-motoran yang masuk-masuk itu nggak ada yang viralkan. Nah ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah hati-hati kalau ingin membuat atau melaporkan melalui handphone. Ya, pastikan masyarakat hentikan dulu kendaraannya, baru merekam. Jangan merekam sambil berkendara, karena ini pelanggarannya justru lebih berat daripada orang yang masuk jalur busway. Oh, karena dia menggunakan handphone ketika berkendara ya. Kalau masuk jalur busway dendanya cuma 250.000. Kalau menggunakan handphone sambil berkendara 500.000. Kalau sampai terjadi kecelakaan, ya mohon maaf, kalau sampai terjadi kecelakaan, bukan lagi pasal 310 yang dikenakan, tapi 311. 310 itu perbuatan akibat lalainya, tapi 311 itu perbuatan yang disengaja. Nah ini hati-hati. Jadi lain kali masyarakat kalau mau merekam, bagus ini, jadi memvideokan, pastikan dulu kendaraannya berhenti di tempat yang aman, baru videokan. Jangan sambil jalan sudah sibuk memvideokan orang, dia nggak sadar bahwa dia sedang berkendara dalam kondisi yang tidak aman, membahayakan pengguna jalan lain. Kalau tiba-tiba lagi ngerekam, berak aja, nabrak orang. Pasalnya lebih gede, lebih tinggi 311. ya Pak? 311. Perbuatan yang disengaja. Kalau saya senyetir, istri saya yang suruh ngerekam nggak apa-apa ya itu Pak? boleh, penumpangnya silakan. Tapi istri saya ngerekam saya sih Pak. Nah, penumpangnya sebelahnya tinggal tunjukkan, itu tuh ada yang nggak pas tuh, rekam. Nah, yang ini tetap fokus nyepir. Ya. Jangan kita sibuk mencari-cari kesalahan orang, tapi kesalahan kita jauh lebih besar. Itu menarik. Ini perlu diperhatikan. Garis bawahi, jangan sibuk mencari kesalahan orang, tapi kesalahan kitanya dilupakan. Iya. Gitu ya Pak ya. Sibuk kita lihat orang sana sini, tapi kita sendiri justru melakukan pelanggaran yang sanksinya justru lebih besar. Seperti tadi saya sampaikan, masuk jalur busway terus diviral-viralkan, terus mungkin ada yang lain viralkan. Yang mungkin kalau kita lihat dari pelanggaran saja dendanya hanya 250.000. Ya. Tapi yang main handphone 500.000. Lebih berat. Berarti salah satu juga yang menjadi tindak lanjut polisi adalah laporan warga melalui media sosial juga ditindaklanjuti ya Pak ya. Tapi kita akan kami juga. Nanti kita akan bahas lengkap tentang itu Pak. Tapi kita jeda dulu ya Pak ya. Perbincangan seru ini pemirsa masih akan segera kembali, tetap bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita masih bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Pak Komarudin, sempat terputus tadi pertanyaan saya. Ketika ada warga melaporkan di media sosialnya, Pak, daerah sini macet, parah. Nah itu juga, apakah juga ada polisi memprioritaskan hal tersebut untuk ditindaklanjuti, Pak? Sebelum kepada informasi dari masyarakat, memang saat ini TMC ya, Traffic Management Center kita, itu ada petugas kami, personil kami yang standby 1 kali 24 jam untuk memantau aplikasi MQR ini. Untuk melihat aktivitas sirkulasi lalu lintas selama 1 kali 24 jam, titik-titik sumbatan yang memang biasa terjadi, crossingan-crossingan yang memang saat ini bertambah banyak, dengan ditambah jumlah kendaraan, kemudian juga crossingannya juga semakin bertambah. Apalagi mungkin beberapa saat ini kan banyak juga kegiatan-kegiatan perbaikan ya, proyek-proyek perbaikan yang juga ini pastinya berdampak juga. Kita melakukan pemantauan, ditambah lagi informasi masyarakat yang tentunya langsung pasti kita tindak lanjuti, termasuk informasi-informasi bencana yang terus kita sampaikan update ya kepada masyarakat. Ya harapannya tentu masyarakat bisa sejak awal mencari jalur alternatif manakala ingin mencapai satu wilayah ataupun akan menuju ke satu wilayah. Begitu informasi yang kita sampaikan bahwa di sini sedang terjadi gangguan kah, terjadi kepadatan kah, mungkin ada ruas jalan ataupun jalan alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ini juga sangat membantu. Ya, sangat membantu sehingga potensi kepadatan itu tidak semakin parah. Tadi juga Pak Komarudin sampaikan pemetaan titik-titik rawan kemacetan ya Pak ya, yang juga akhirnya menjadi salah satu yang dilihat oleh petugas kepolisian. Kalau pemetaan rawan pelanggaran ini Pak, apakah ada Pak di Jakarta ini Pak? Kalau bahasa kami ada namanya black spot dan trouble spot. Trouble spot itu titik kepadatan, black spot ini titik kemacetan. Rawan pelanggaran ini juga sudah teridentifikasi. Oleh karenanya program ke depan penambahan kamera etle ini menjadi salah satu solusi. Tentu kamera etle ini juga diharapkan masyarakat memahami konsep penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan ini juga harusnya mungkin lebih mengerikan ya dari konsep-konsep yang lama, konsep-konsep gaya-gaya tilang konvensional yang artinya masih bisa tawar-menawar, bisa negosiasi dengan polisi. Sekarang ini udah nggak bisa. Otomatis masyarakat manakala melanggar itu sudah pasti akan terkena tilang. Kalau sudah kena tilang, tidak dibayarkan, maka nanti STNK-nya akan terblokir. Tidak bisa bayar pajak kalau itu tidak dibayarkan, otomatis pasti akan dibayarkan. Nah ini juga yang harapan kami bahwa edukasi ini harapannya bahwa para pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor semakin paham, semakin sadar bahwa dimanapun beraktivitas, dimanapun berkendara itu terpantau oleh kamera etle yang artinya ya harus tertib. Nggak mesti harus ada petugas dulu baru tertib. Nggak ada petugas pun sekarang digantikan oleh kamera etle. 1 kali 24 jam loh kamera ini. Ya pagi, siang, sore, malam pasti meng-capture di ruas-ruas jalan tertentu. Kenapa saya katakan tertentu? Karena memang belum semua ruas jalan di Jakarta terpantau ya. Seperti titik-titik kepadatan yang melawan arus, ya itu kan mungkin hampir sebagian besar belum terpantau etle. Ya. Beberapa waktu yang lalu sempat viral, ya mungkin masih ingat kita, yang tukang parkir kok kena jepret etle. Jadi bukan masalah tukang parkirnya kena jepret etle. Tidak mungkin kamera etle dipasang di tempat parkir. Tempat parkir ya. Pasti di jalan. Nah, artinya apa? Ada pelanggaran terhadap penggunaan ataupun titik parkir yang dilakukan. Jadi tempat parkirnya itu yang dijepret ya? Nggak mungkin kamera itu dipasang tempat parkir. Ngapain pasang tempat parkir? Di jalan. Artinya jalan itu yang dipakai dijadikan parkir. Nah, jadi jangan dianggap seolah-olah nggak ada petugasnya, tapi pelanggaran itu terpantau karena sudah ada etlenya tadi. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga rame pengendara ambulan yang terkena etle. Nah inilah
Jadi siapapun saat ini mau apapun jenis kendaraannya, kalau dia melanggar pasti kena etle. Ya. Seperti yang mungkin dalam undang-undang kan memang sudah dijelaskan itu, ada ketentuannya. Jadi kendaraan-kendaraan yang mendapatkan prioritas itu, yang pertama itu, yang prioritas utama itu adalah damkar. Siapapun dia harus ngalah sama damkar. Kenapa? Karena dia prioritas nomor 1. Ya. Nomor 2, ambulan yang membawa pasien. Saya garis bawah ya, yang membawa pasien. Kalau nggak bawa pasien ya nggak usah. Pak, saya mau jemput, harus buru-buru segera, tinggal diklarifikasi saja. Itu jadi tidak perlu dipermasalahkan. Yang ketiga, kendaraan yang mengangkut atau membawa korban kecelakaan, menolong korban kecelakaan. Ini bisa kendaraan apapun. Pribadi boleh, Pak, ya? Kendaraan pribadi pun boleh. Ya, ini berada di urutan ketiga. Urutan keempat ini adalah kepala negara. Ya, kepala lembaga negara, ya, Bapak Presiden, ini di urutan keempat. Urutan kelima, tamu negara. Oh iya. Ya, tamu negara. Kemudian urutan keenam, mobil ambulan membawa jenazah. Itu di urutan keenam. Bukan di urutan pertama ya, tapi di urutan keenam. Karena sekarang ini yang banyak kita lihat ambulan pembawa jenazah jadi urutan pertama. Iya. Ya, apalagi kalau sudah pengantarnya ikut-ikutan di depan, nggak pakai helm, pakai bendera kuning. Iya. Nah, ini di urutan ke-6. Yang terakhir itu adalah kendaraan-kendaraan atau rangkaian ataupun rombongan yang dilakukan pengawalan berdasarkan pertimbangan kepolisian. Itu urut-urutannya. Nah, ini juga harus dipahami oleh masyarakat kita. Jadi nggak benar ya Pak kalau misalnya ada anak pejabat, ada arogan ini karena dapat privilege, itu nggak benar sama sekali. Nggak ada dalam urutan Bapak bilang tadi. Tidak ada dalam urut-urutan ini. Baik. Pak, ini operasi Zebra Jaya 2025 kan juga sudah digelar dan juga ada etle begitu. Indikator keberhasilannya gimana Pak? Rasanya agak naif ya Pak kalau zero mistake, tidak akan ada lagi pelanggar gitu Pak ya. Tapi indikator pelanggarannya gimana Pak? Indikator keberhasilan dari operasi ini Pak? Zero pelanggaran tentu ini juga menjadi impian kita bersama. Bukan hal yang mustahil dilakukan. Indah sekali kalau itu terjadi. Ini dibutuhkan. Kenapa? Karena faktanya di negara-negara lain bisa kok. Bisa ya Pak? Bisa. Terkadang kalau kita pergi ke suatu negara, kita menjadi manusia yang paling tertib. Kita ikut loh Pak, kalau keluar negeri juga Pak. Ikut tertib dengan aturan di negara. Tapi begitu kita kembali ke Indonesia, kenapa? Kok kembali lagi? Nah, ini kan berarti kan ada hal yang perlu kita benahi. Mandala itu singkatan dari membangun kesadaran berbudaya lalu lintas menjadi lalu lintas yang berbudaya. Kalau dulu kita sering mendengar budaya berlalu lintas, sekarang kita balik, lalu lintas yang berbudaya. Siapapun orang yang berada di jalan, mau dia pejalan kaki, pesepeda, terus baru-baru ini viral sepatu roda. Iya, ya, saya pernah tahu itu. Itu pengguna jalan, kategori pengguna jalan. Jadi pengguna jalan itu bukan hanya pengendara kendaraan bermotor, tapi siapapun yang berada di jalan, di ruang kapasitas jalan, itu pengguna jalan. Ya, siapapun yang di sana harus patuh, harus tertib. Maka ini akan indah sekali, sama seperti indahnya kita berkendara di luar, di negara-negara lain. Di sana juga mungkin kita lihat, coba di beberapa contoh negara-negara maju lah, Singapura kah, di mana, hampir jarang kita lihat polisi di jalan. Iya ya. Tapi bisa tertib loh. Bisa tertib ya. Di sana juga menggunakan kamera-kamera etle, cerep langsung kena. Gak ada di Singapura sepatu roda tengah jalan ya Pak ya. Iya. Indonesia aja kayaknya kemarin itu viral itu. Maka dibutuhkan empati. Apa sih empati? Kepedulian kita bersama. Kenapa? Tidak ada satupun pelanggaran ataupun tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Ya, setiap kecelakaan pasti ada pelanggaran di dalamnya. Melanggar batas kecepatan kah, marka kah, dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah sebuah kecelakaan. Apa sih bentuk empati yang bisa kita munculkan, yang bisa kita lakukan? Ya kita ikut menegur, kita ikut mengingatkan. Kalau bahasa kita menegur dia itu bukan supaya dia selamat. Kita selamat. Kita menegur orang bukan supaya orang itu selamat. Bukan cuma dia ya.
Setidaknya kita tegur mereka supaya mereka tidak menjadi ancaman bagi kita. Iya. Karena kalau berbicara masalah kecelakaan ya, saya sering meminjam istilah istilah TNI di medan perang. Bagaimana Ya, itu, Pak? kita pinjam istilah militer di medan perang. Kalau sudah berada di jalan itu pilihannya hanya dua, kill or to be kill. Kita membunuh orang atau kita dibunuh sama orang. Loh, faktanya sampai dengan bulan Oktober ini Jakarta sudah belasan ribu kasus kecelakaan, 600 lebih orang meninggal dunia sampai dengan bulan Oktober. Itu termasuk tinggi, Pak? Tinggi. Tinggi ya, Pak? Kalau untuk Jakarta itu tinggi. Itu apakah artinya jumlah pelanggarnya juga semakin meningkat? Ya. Tidak ada kecelakaan yang tidak dilalui oleh pelanggaran. Pasti ada pelanggaran di dalamnya. Jadi orang mengatakan kalau Anda melanggar, Anda nabrak, Anda luka-luka atau Anda, mohon maaf ya kasarnya, Anda mati sendiri sih nggak apa-apa. Ya, cuman kecelakaan ini kadang-kadang matinya ngajak-ngajak orang. Orang lain yang Sudah tertib, sudah patuh, ada orang ugal-ugalan, brak. Kita juga yang jadi korban. Oleh karena itu bersuaralah. Bersuara membutuhkan empati, ingatkan mereka. Pak, saya mengingatkan orang yang ada malah saya berkelahi Pak sama mereka. Saya ribut malah berantem. Yang ingatin jangan sendiri. Buatlah entah sebuah komunitas, bukan komunitas ya, artinya pergerakan kebersamaan nih, kebersamaan sama-sama pengguna jalan, sama-sama kepengen tertib, sama-sama kepengen selamat, bersuara semuanya. Jadi yang negur jangan sendiri, yang lain pun harus ikut negur. Itu yang dikatakan dengan sanksi sosial. Saya rasa mungkin pada negara-negara maju sudah ada seperti itu, sanksi sosial. Ya, seperti pengalaman beberapa waktu yang lalu di sebuah negara, kita salah nyebrang saja, kita sudah dilihat sama orang, Bang, ditegur sama orang, dosa pakai nunjuk-nunjuk. Gitu. Untung mungkin kita nggak ngerti bahasanya, kalau kita ngerti bahasanya mungkin dah. Ya mungkin, ya semoga saja itu terjadi Pak ya. Bukan hal yang mustahil, zero pelanggaran itu bisa aja terjadi di negara kita juga ya Pak ya. Harus kita sudahi. Jangan lagi menganggap bahwa kecelakaan itu hal yang biasa. Jangan. Hidup, mati, rezeki, jodoh, itu takdir Pak, termasuk kecelakaan. Enak aja bilang takdir. Itu bisa dihindari kok. Sepanjang kita semua tertib. 600 orang yang sudah meninggal sampai dengan tercatat sampai dengan bulan Oktober ini. Di dalamnya ada kawan kita, ada saudara kita, ada teman kita, bahkan ada keluarga kita. Ini harus kita sudahi. Ya harus. Bahkan di tahun 2024 Jasara Harja kita DKI mengeluarkan lebih dari 130 miliar hanya untuk biaya pemakaman dan biaya rumah sakit. 130 miliar cuma untuk Biaya pemakaman dan rumah sakit. Iya. Akibat Asuransi kecelakaan yang berawal dari pelanggaran. Termasuk ini juga Pak, yang masyarakat juga kerap tanyakan kepada saya, sebentar lagi kan mau Natal dan Tahun Baru ini. Nah ini gimana Pak? Tugas sehari-hari sebelum Hari Raya dan Hari Tahun Baru aja udah berat nih bagi polisi ya Pak. Apalagi ketika udah puncak Natal, Tahun Baru. Kemarin juga sempat kita ngalamin Lebaran, itu gimana Pak untuk nanti nih Pak? Kita meyakini bahwa tugas kita semakin hari bukan semakin ringan ya. Hari ini pasti lebih berat dari kemarin dan esok pasti lebih berat dari ini. Kenapa? Dari datanya saja nambah terus. Seperti yang tadi saya sampaikan, 850.000 kendaraan per tahun kalau dibagi 360 hari potong hari libur, itu ketemu di angka 2.000 sampai 3.000 kendaraan baru nambah. Artinya yang diawasin pun tambah banyak, artinya semakin berat. Kedepan kita akan menyongsong momen Nataru, di mana ada aktivitas umat Kristiani, saudara-saudara kita merayakan Natal, kemudian juga masyarakat secara umum persiapan di tahun baru, berbagai aktivitas biasanya digelar, ada hiburan, ada pesta kembang api, ada aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin saat itu juga biasanya kan libur ya. Termasuk juga aktivitas mobilisasi perjalanan dari rumah, baik ke tempat pusat perbelanjaan, kemudian ke tempat-tempat wisata, ataupun keluar daerah, atau istilah kita kenal dengan istilah mudik. Ini juga saat ini telah kita petakan, kita mapping, ada beberapa spot yang nantinya akan kita fokuskan
untuk penempatan personil, pendirian pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Ini akan kita bangun berdasarkan juga hasil analisa dan evaluasi serta ya, dinamika yang terus berkembang nih. Mobilisasi, pola sirkulasi yang kita hitung berdasarkan traffic counting per hari. Saat ini Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi wilayah terpadat. Ya, wilayah terpadat. Itu berdasarkan traffic counting dengan hitungan di kisaran di atas 1 sampai 2 juta pergerakan kendaraan per hari. Ya. Itu yang terpadat dari 1 minggu itu di hari Selasa dan Kamis. Itu paling padat itu wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Nah, untuk operasi zebra yang merupakan cipta kondisi, kita tentu berharap dari operasi ini, ya ini tentu harapannya juga masyarakat juga disiplinnya, tertibnya jangan pas operasi aja, selesai operasi kendor lagi. Ya, ini harapan kita. Kita akan langsung masuk kepada persiapan operasi Nataru. Operasi Nataru kita sudah hitung perkiraan prediksi perjalanan mudik, perjalanan wisata, dan aktivitas masyarakat lokal. Ini telah kita hitung, telah kita petakan, dan akan kita persiapkan 2 minggu menjelang operasi. Itu biasanya nanti di sebelum tanggal 10 kita sudah gelar, sudah persiapan dengan harapan tentunya di operasi Lilin ataupun Nataru nanti kita bisa kelola dengan baik. Lagi-lagi kami tidak akan pernah mampu menjalankan ini, mensukseskan ini tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat yang nanti akan perjalanan jauh, periksa kendaraannya, pastikan kendaraannya layak jalan, kemudian ikuti petunjuk dan arah yang diberikan oleh petugas. Pada saat nanti kepadatan, terjadinya rekayasa, kami harus alihkan, ikuti itu. Karena kita juga memantau dari udara, pantauan dengan aplikasi MQR itu ya, kita pantau mana nih yang bisa dilewatkan. Oh, ruas jalan, salah satu ruas jalan ini padat. Kenapa padatnya? Contoh misalnya gerbang tol yang biasa menjadi sumbatan itu, transaksi di tol. Ini juga sudah kita siapkan rekayasa untuk membuka sodetan. Kemudian nanti ada misalnya ada mobil mogok ataupun ada kendala, ada kecelakaan dan lain sebagainya yang membuat satu ruas jalan itu tersumbat, maka kita akan lakukan rekayasa. Mana rekayasanya? Akan kita pilihkan ruas jalan mana yang kosong, maka akan kita belokkan. Ikuti saja itu, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Luar biasa. Dan menarik tadi Pak Komarudin juga beberapa kali sampaikan pemetaan situasi lalu lintas itu melalui Mandala Quick Response ya Pak ya. Nah, izin bolehkah kita ingin lihat seperti apa proses kerja sehari-hari Pak Komarudin dengan Mandala Quick Response itu Pak? Boleh ya Pak ya? Nanti kita akan coba perlihatkan pemirsa seperti apa lengkapnya. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Masih bersama kami pemirsa dan dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Pak, dari tadi beberapa kali Bapak sampaikan bahwa pemetaan lalu lintas yang macet dan lain sebagainya, salah satunya disupport juga dengan adanya Mandala Quick Response. Dan kita lihat di kanan kita ini pemirsa ya, sebuah layar Mandala Quick Response dan ada mobil ini seperti Google Maps ya kalau kita lihat ya. Ini sebenarnya apa Pak Mandala Quick Response ini Pak sebenarnya Pak? Mandala Quick Response ini tentu dari beberapa penggalan kalimat ada Mandala. Mandala itu singkatan, membangun kesadaran berbudaya lalu lintas. Yuk masyarakat Jakarta, yuk siapa saja yang beraktivitas di Jakarta, kita punya budaya sedikit lah. Orang dulu mengatakan kalau ingin melihat karakteristik masyarakat suatu daerah, lihatlah bagaimana lalu lintasnya. Karena dari pergerakan lalu lintas, kita dengan mudah kok bisa melihat tipikal sifat seseorang. Oh, dia bawa ugal-ugalan, dia nggak sabar, dia semeraut. Kan kelihatan, oh orangnya seperti ini. Kalau mau lihat masyarakat Jakarta, tinggal masyarakat Jakarta, lihatlah bagaimana lalu lintas kesehariannya. Berarti ini salah satu gambaran lalu lintas keseharian yang bisa dipantau? Ya, aktivitas dari sini. Kita juga dari pantauan ini, tampilan ini memantau seluruh wilayah
hukum Polda Metro Jaya. Termasuk di dalamnya ada Metro Tangerang, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, kemudian Depok sampai dengan Bekasi. Saat ini di aplikasi ini tergabung sebanyak 4.478 kamera. Di mana dari sini kita bisa memantau aktivitas Jakarta, daerah-daerah mana sih yang padat, daerah mana sih yang macet. Nah, kalau merah ini tandanya tentu ini lalu lintasnya sedang ramai. Kalau hijau ini cukup mengalir ataupun landai, kuning ini hampir padat. Apakah di yang warna merah macet itu bisa dilihat situasi aslinya, Pak? Bisa, kita bisa lihat langsung kondisi jalan seperti apa. Ini kalau kita lihat jalur utama ya, ini jalur utama saat ini boleh dikatakan ini hampir relatif landai ya ataupun mengalir. Saat ini yang terpantau ini wilayah, kalau kita lihat ini Semanggi, ya ini Semanggi, ini arah Bundaran Senayan, ini kita lihat cukup rame lah. Kita lihat benar atau tidaknya, kita bisa lihat langsung real time. Kondisinya seperti ini agak merah ya. Kalau yang agak merah kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Wow. Ya, ini kita bisa lihat langsung. Gambar real time-nya ya, Pak ya, situasi di sana. Ya, ini kondisi Jalan Sudirman dari arah Semanggi ke kondisinya seperti ini. Dan ini ketika seperti ini, mohon maaf Pak dipotong. Ketika kondisi seperti ini, Bapak bisa langsung perintahkan petugas apa yang terjadi dan juga tindak lanjutnya? Nah, itulah yang kita lakukan dari aplikasi ini. Kita melihat begitu ada sumbatan ataupun ada perlambatan, kita ada apa sih di depannya? Nah, bahasa kita urai dari kepalanya. Jadi dari sini, dari tampilan ini, kita bisa melihat, ini kan terlihat di sini. Oh, hanya kepalanya ini hanya ada di kisaran sekitar Menpan misalnya. Oh, di sini sedang ada sumbatan. Kita lihat juga di sini ada apa sih? Oh, ini seperti di Bundaran Senayan. Oh, ini hanya antrian traffic light. Oh, antrian traffic light. Berarti memang masyarakat ya sudah, itu berarti antrian traffic light. Tapi kalau ada pada suatu ruas jalan tertentu yang misalnya panjang, nah kalau di sini biasanya terjadi kepadatan. Ya, di wilayah Jalan Jenderal Sudirman ini yang dari arah Semanggi ke Senayan, ini kalau terjadi kepadatan biasanya, nah ini supaya dimaklumi juga oleh masyarakat, biasanya keluar masuk kendaraan yang dari perkantoran yang biasanya dibantu oleh para security, di stop dulu, keluarkan yang dari dalam dari kantor keluar, sehingga yang lain ikut menyumbat itu. Jadi bukan ada kepadatan lain seperti mungkin ada kecelakaan. Kalau memang kecelakaan itu beda. Nah, kalau misalnya di sini memang padat sekali, di sini kan banyak perkantoran-perkantoran. Kemudian juga yang akses keluar masuk dari kawasan ini SCBD nih. Nah, ini kawasan SCBD. Ada beberapa ruasan-ruasan yang keluar masuk. Itu juga membuat perlambatan pergerakan ataupun ruas arus lalu lintas. Nah, ini. Dari sini kita bisa melakukan berbagai upaya-upaya rekayasa, termasuk bahasanya ini juga yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bahasa di kita memanualkan traffic light. Jadi kalau masyarakat jangan terheran-heran nanti kok sudah lampu hijau tapi kok polisi nyetop nih. Nah, jangan buru-buru klakson-klakson, nanti yang sebelah-sebelah ikutan stres, ikutan dengan klakson. Itu sedang dimanualkan. Ya, artinya sedang dimanualkan. Diskresi kepolisian. Jadi kalau sudah polisi, petugas kami berdiri di tengah, maka dia boleh berhak untuk melakukan sebuah diskresi mana dulu nih yang mau ditarik. Kita melihat dari sebuah simpangan, contoh misalnya di salah satu seperti ini misalnya, saya umpamakan ini di Jalan Asia Afrika. Nah, kita lihat Jalan Asia Afrika. Ini kan traffic light nih Pak ya. Nah, ini kan traffic light nih. Kita lihat nanti dari mana yang terpanjang. Oh, yang ekornya terpanjang itu dari arah lapangan tembak. Oh, yang panjangnya dari arah mall misalnya. Atau yang panjangnya dari arah jalan pintu 1 GBK misalnya. Nah, ini ada traffic light ini. Maka petugas yang berdiri di depan atau di tengah nanti akan memanualkan mana dulu.
Jadi masyarakat kalau misalnya ada petugas di tengah jalan, jangan buru-buru, tidak sabar. Klakson-klakson kan biasa terjadi tahan-tahan, itu sedang dilakukan, ya sedang dilakukan upaya pencairan. Nah, ini yang banyak kita lakukan, ini salah satu contohnya seperti ini. Dan menarik juga Pak, di Mandala Quick Response ini tadi Bapak Nah, ini juga ada seperti petugas kami yang standby. Oke. Kelihatan di situ ya. Nah, ini karena misalnya memang lalu lintas lagi normal seperti biasa, traffic normal, petugasnya standby. Kemudian juga yang biasa terjadi kita lihat di Jalan Sudirman arah ke HI misalnya. Nah, ini lagi panjang nih. Ada apa sih panjangnya? Kita lihat kok sampai di sini. Kira-kira di depan sini ada apa sih? Ini kan merah nih. Merah. Kemudian di sini kuning, ini merah lagi. Ada apa di situ? Nah, kita lihat ada permasalahan apa di sana. Oh, di sini biasanya ini penyeberangan di Jalan Teluk Betung. Nah, jadi yang arus lalu lintas dari arah Semanggi mau ke HI, kok di sini ngekor? Rupanya di sini ada penyeberangan karena masyarakat pencet tombol merah berhenti semuanya. Nah, ini aktivitas lalu lintas ini. Jadi masyarakat juga dibutuhkan kesabaran ya untuk bisa kita urai. Wah, ini karena ini juga lintasan-lintasan jalan protokol ini. Ya. Yang banyak yang tadi kami sampaikan, lintasan tamu-tamu negara, kepala negara yang ya memang diatur dalam undang-undang, dia mendapatkan prioritas. Ini kalau real time kayak gini, ada yang muter balik melanggar lalu lintas, ketahuan ini Pak. Itu termasuk yang kita jadikan titik potensi pelanggaran. Oke. Oh, iya. Kalau ada petugas, alhamdulillah tertib. Oke. Kalau ada petugas. Nah, ini yang coba kita bangun. Gimana caranya? Ada nggak ada petugas? Tetap tertib. Karena untuk kepentingan kita bersama. Nah, ini contohnya kan. Nah, itu dia. Aduh, pas banget lagi. Ya, itu mungkin lagi hilaf Pak. Ini lagi hilaf gitu. Ya hilaf boleh, tapi sekali-sekali aja. Jangan sering-seringan hilaf. Pak, yang juga menarik selain mengurai kemacetan seperti yang Bapak tunjukkan ini Pak, ternyata juga bisa memantau jumlah ambulans, jumlah ini ya kendaraan-kendaraan di sini juga ya Pak ya. Ini kita ini juga ini yang baru bergabung dengan kami. Di sini ada sebanyak 40 ambulan. Ya, 40 ambulan yang kita bisa pantau. Ini yang merah putih ini ambulan. Ya, merah putih ini ambulan, sebaran ambulan. Jadi salah satu titik atau salah satu potensi kepadatan itu manakala ada permasalahan misalnya kecelakaan tapi terlambat melakukan pertolongan. Ya, ambulannya kan ikut-ikutan karena macet. Nah, dari sinilah kita bisa tahu mana ambulan yang terdekat yang bisa kita hubungi. Bukan hanya terdekat, kita juga bisa memantau ambulan yang sedang beroperasi ataupun on duty ataupun tidak. Nah, ini. Ya, ini tampilan ambulan-ambulan. Yang 0 km itu lagi stop Pak ya, lagi parkir ya? Ini yang standby, tapi ini bergerak. Ya? Oh. Ini on duty juga sedang standby. On duty tapi tidak bergerak. Ini kelihatan. Ada apa aja Pak berarti Pak? Ambulans. Nah kemudian kendaraan petugas. Kendaraan petugas juga ya Pak ya? Nah, ini kendaraan petugas. Ya, kendaraan kami yang sedang berjalan. Kita bisa melihat langsung kendaraan-kendaraan kami. Ini video apa nih Pak? Ini dashcam. Dari dashcam mobilnya? Ya. Kameranya kerekam di sini? Betul. Wow. Ini kita lihat anggota kami yang sedang bergerak. Ini kecepatannya bisa kita pantau. Wah. Nah, ini. Wah, ini jadi ketahuan nih yang tugas apa nggak tugas ya Pak? Misalnya kami lihat anggota nih, ada sebaran mobil kami. Ini di sini padat nih. Dan saya sudah di lapangan dan misalnya di HT. Kamu di mana? Saya di lapangan dan posisimu salah. Coba kok geser lagi ke ruas jalan di depannya. Nah, kita bisa lihat terdekat. Ini situasi kendaraan kami termasuk, ya mohon maaf, yang dulu mungkin ada oknum-oknum anggota yang nakal-nakal, ya Tuan, ini terpantau sekarang. Dia terekam, terpantau aktivitas kesehariannya apa sih yang dilakukan, dia ada di mana itu terpantau. Ini sebagai bentuk waskat kami ya, pengawasan melekat kami kepada personel-personel di lapangan. Tentu harapannya
polisi yang semakin profesional, yang tentunya zero penyimpangan, zero pelanggaran. Nah, ini yang pergerakan yang seperti kita lihat. Ini Ada lagi yang lain, Pak? termasuk wilayah-wilayah. Nah, dari sinilah kita bisa melihat sebaran petugas kami ada di mana. Itu mobil patroli, mobil dashcam. Ya, ini di sebaran personilnya, sebaran kendaraannya, termasuk pantau. Nah, ini yang hijau ini kamera-kamera dari Jasa Marga. Ini hanya berada di jalan tol. Yang hijau 27, 25, 13, kemudian 14. yang biru ini kamera dari Dinas Perhubungan. Oke. Yang ini dari Bali Tower, Pemprov DKI ya. Termasuk ini yang baru bergabung dengan kita juga. Ini kamera pantauan. Ini kawasan SCBD. Ya, ini sebaran kamera SCBD dan beberapa titik lagi. Nah, dengan aplikasi inilah bahasa klasik kami itu adalah kita kurang personil. Dengan pertumbuhan kendaraan yang setiap harinya meningkat, sementara personil kami yang segitu-segitu semakin hari personil kami semakin tenggelam, semakin tidak terlihat. Sebarannya ada. Nah, oleh karena itu dengan sistem seperti ini, personil-personil yang berada pada ruas-ruas jalan yang hijau kami pindahkan, kami geser. Misalnya di sini kan ada titik nih di Kuningan, kemudian di Pancoran ada personil. Kita lihat Pancoran, oh Kuning ini tidak terlalu padat. Tidak padat. Yang padat di mana? Di Jalan Tendian. Kita geser dia ke PT Tendian. Itu yang bisa kita lakukan dari pantauan seperti ini. Sehingga hasil evaluasi 2 bulan ini, Jakarta yang kalau cuaca normal ya, kalau tidak hujan ya, Jakarta yang biasa terurai itu di pukul 21.30 sampai pukul 22. Dengan pantauan seperti ini, kami bisa mengurai Jakarta itu di pukul 20 sampai 20.30 kita sudah bisa urai. Artinya masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing itu 1 jam lebih cepat dari yang kalau tidak hujan. Kalau hujan, nah ini yang tentunya kondisi alam juga ya, kondisi alam. Jadi kalau sekarang hujan itu masyarakat yang harus dihindari bukan hanya daerah yang ada pohonnya. Tidak hanya yang ada pohonnya. Ada istilah baru lagi sekarang, hindari terowongan, hindari kolong layang, karena di sana pasti berkumpul kendaraan roda 2. Oh iya. Itu kalau sudah hujan, roda 2 Pak. berteduh atau sekedar ganti jaket, numpuk di situ, tertutup hampir sebagian ruas jalan, terjadi perlambatan, sumbatan, dan jalan layang kita ini kan banyak. Iya. Ya kalau semuanya sudah seperti itu, terkunci. Nah, kita bantu urai pelan-pelan, kita berikan informasi kepada masyarakat, hindari ruas jalan. Belum lagi tambah genangan-genangan. Iya, banjir. Nggak usah genangan-genangan yang di atas 30 cm. Genangan 10 cm saja, otomatis mau kendaraan apapun pasti mengurangi kecepatan. Depan mengurangi kecepatan pasti akan menjadi pelambatan yang lain. Itulah kepadatan yang terjadi di wilayah kita. Termasuk juga saya ingat waktu pohon tumbang ya di ASEAN ya, di Jakarta. Ya, kemarin. MRT, busway juga. Ini bisa kepantau juga, Pak? Bisa kita pantau dari sini. Sekarang gimana tuh? Masih sekarang sudah normal ya. Sekarang sudah normal. Ini sudah beraktivitas. Kita lihat. Nah, kalau ini perlambat kan kemarin TKP di sini nih. Di situ ya. Sisi Mangaraja. Kalau ini kalau kita lihat ini berarti hanya sumbatan ada di traffic light. Ya, sangat-sangat normal. Ya, sangat-sangat normal. Karena kendaraan traffic light ya. Nah, ini. Ini yang dari arah Singamangaraja. Kita lihat sudah sangat normal mengalir. Ini lintasan sirkulasi dan termasuk juga beberapa titik sumber kepadatan itu karena crossingan. Ya, beberapa ruas jalan yang memang terus kita kaji, kita evaluasi, kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Seperti contohnya kalau dari pagi dari arah timur mau masuk ke dalam kota itu, crossingan pertama itu yang paling parah di Tegal Parang. Tegal Parang itu ada crossingan yang dari Jalan Tendean
ketemu dengan yang dari keluar tol Tegal Parang, ketemu sama arteri. Di depannya akan crossingan juga yang mau naik ke Layang sama yang ke bawah, di bawah itu akan terjadi crossingan kepadatan. Itu pun sudah kita petakan dan saya pastikan di situ ditempatkan petugas pada jam-jam sibuk. Peak hour. Ya, mohon maaf, ya memang kondisi saat ini kita belum bisa 1 kali 24 jam ada di sana karena dengan aktivitas Jakarta yang tadi kami sampaikan ada aktivitas kegiatan unjuk rasa, aktivitas kegiatan yang banyak sering terjadi di, mohon maaf, di komplek GBK ya. Di sana terkadang ada pameran, ada pertandingan, ada event. Apalagi sepak bola, Pak. Wah, itu harus kita atur. Sehingga personil kami yang tadinya berada pada titik tertentu harus kami geser ke sana kemari untuk bisa mengurai. Moto kami adalah apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, tentu masyarakat tetap harus bisa bergerak. Ya, walaupun memang ada perlambatan, ada kepadatan, dan itu pasti kita upayakan untuk bisa kita urai. Baik. Rasanya kurang, Pak, kalau kita cuma ngobrol sebentar seperti ini, Pak. Mungkin ada waktu kita ngopi-ngopi lagi, Pak, sampai Boleh, kapan suatu hari. Dan menarik, Pak Komarudin sampaikan tadi, saya garis bawahi bahwa zero pelanggaran itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil, Pak. Semoga terjadi ya, Pak. Itu adalah sebuah impian yang harus kita capai. Amin. Kita harus bisa sama seperti pada saat kita mungkin berada di negara lain yang kok enak ya, kok tertib ya. Nah, itu kita bisa lakukan. Oleh karenanya tagline ataupun narasi berbudaya lalu lintas kami balik menjadi lalu lintas yang berbudaya. Siapapun orang yang berada di ruang jalan harus punya budaya. Lalu lintas yang berbudaya. Pak Komarudin, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Polda Metro Jaya sudah berbagi bersama kami. Dan pemirsa, satu hal juga yang menjadi kunci adalah mari kita bersama-sama membangun negeri, kerjasama antara masyarakat dan juga petugas kepolisian agar bisa mewujudkan lalu lintas yang lebih baik dan aman. Terima kasih, sampai jumpa.